pelangi, alangkah indahmu. Budis, sini deh. Sini. Aku punya tebak-tebakan nih, Budis. Kue apa yang dimakannya pakai sumpit? Ayo. Bukan, salah. Ada yang tahu lagi? Dikit lagi. Salah juga. Jawabannya kue tiaw. Yuk, kita makan kue tiaw yuk. Yuk, ikut yuk. Ingat ya, jawabannya kue tiaw, bukan kue nastar foodies. Ingatnya kue nastar mulu nih, maklum kayaknya bentar lagi udah deket-deket sama lebaran. Ngomongin kue tiaw, udah banyak banget kan masakan yang diolah menggunakan kue tiaw. Tapi khusus kue tiaw khas Pontianak emang selalu spesial. Soalnya cara masak dan bumbunya emang beda foodies. Mas, ini yang bun itu apa sih maksudnya? Itu goreng basah. Goreng basah. Ya, agak nyemek-nyemek gitu. Nyemek ya. Ya. Terus kalau yam? Yam dia asam. Asem. Ya. Baru tahu nih yam. Tuh kan, ternyata olahan kue tiaw ini banyak macamnya. Ada bun, tapi bukan bunda, melainkan olahan kue tiaw yang basah. Kemudian ada kue tiaw yam, ini merupakan kue tiaw yang rasanya asam, dan ada juga kue tiaw siram, disiram dengan kuah kanji yang kental foodies. Tiaw yang beragam seperti ini biasanya ditemukan di olahan khas Pontianak. Sekarang aku mau bikin yang yam dulu deh. Oke. Ya, penasaran ya? Siap. Boleh ikut ke dalam? Boleh? Let's go, Budis. Foodies di rumah juga pasti penasaran kan sama proses pembuatan kue tiaw yam ini? Oke deh, siapkan dulu ya kita bahannya. Ada sapi, babat, dan urat sebagai toppingannya. Kemudian ada kecap asin, bawang putih goreng, toge, daun bawang, dan seasoning. Pertama-tama kita rebus dulu kue tiawnya foodies, aduk-aduk menggunakan sumpit. Ini hati-hati panas ya. Lanjut, setelah matang langsung tuangkan ke dalam mangkuk yang sudah diberi bumbu. Panas juga, aku gak biasa. Yang doang ya. Kemudian tuangkan kecap asin secukupnya, pakai juga minyak dan bawang putih goreng, aduk-aduk hingga rata. Jadi untuk membumbui kue tiaw yam ini cukup di atas mangkok aja ya foodies, nggak perlu di atas wajan. Coba dilanjut deh, biar memastikan teraduk bener-bener kecampur rata. Itu ternyata cara ngaduknya salah, Budis. Oh gitu. Wihihi, beda banget ya cara aduk-aduk kue tiaw yang udah pro dengan yang newbie. Kalau udah tahu caranya gini sih, sabilah nanti di rumah ngaduk mie instan pakai cara kayak gini ya foodies. Oh iya, jangan lupa toppingan dan togenya direbus juga ya foodies. Dan terakhir, taburkan potongan bawang daunnya. Udah lengkap, Budis. Saatnya kita makan. Aku makan dulu ya, kok ya. Yang tadi tolong diantar ke meja aja. Nasi kuah sama ayam. Nasi siram sama Nasi siram sama bun. Let's go. Foodies, di Indonesia sendiri, kue tiaw sapi merupakan salah satu masakan Tionghoa. Penyajiannya bisa disajikan dengan kuah atau ditumis dengan sedikit kuah seperti kue tiaw bun. Oke deh, penasaran banget kan sama rasa kue tiaw yamnya? Soalnya emang super jarang banget sih nemuin kue tiaw jenis ini. Jadi rasanya beda banget, Budis. Dia itu ada rasa kecutnya banget, malah kecut banget. Karena ada campuran cukanya juga dari bumbunya yang tadi itu. Terus kecapnya juga berasa, gurih. Dan kue tiawnya lembut banget. Ternyata beneran foodies, asam loh ini kue tiawnya. Bahkan bisa dibilang rasa asamnya ini dominan dan nyampur ke seluruh kue tiawnya. Buat yang pertama kali icip kue tiaw yam, pasti kalian agak kaget deh. Soalnya rasanya memang dibuat kecut. Tapi kalau yang udah sering icip sih gas terus lah, nggak pakai rem. Pakai sambal biar rasanya makin lazis ya. Ini kuahnya bukan sekedar pajangan juga loh foodies, tapi bisa banget buat menetralkan rasa asam dari kue tiawnya. Nyeruput kuahnya ini jadi netral gitu rasanya. Netral banget karena kuahnya ini kaldu, aromanya nusuk banget kaldunya dari dagingnya tadi. Terus nggak terlalu gurih, jadi pas bikin rasanya jadi netral gitu loh.
Kuahnya khas sajian Pontianak pada umumnya foodies yang bening dan beraroma bawang putih. Cocok banget nih buat disiram ke kue tiaunya. Next, kita ada kue tiaw bun atau kue tiaw nyemek nih. Let's try it! Nah kalau ini lebih pekat bumbunya. Gak ada campuran kecap yang berlebihan, warnanya juga agak pucat. Tapi ini tuh rasanya beda banget. Ini lebih familiar sih rasanya. Kalau dari segi bumbu, kue tiaw bun ini jauh lebih kaya bumbunya foodies daripada kue tiaw yam. Secara dari proses masaknya aja udah beda ya, dan bumbu yang dipakai pun udah jelas beda. Ditambah pakai ada aroma dari telurnya lagi, ini bikin makin lazis. Sebenarnya rasanya mirip kue tiaw goreng pada umumnya, tapi ini kayak lebih pekat gitu loh. Pokoknya nikmat. Kalau disuruh milih di antara dua ini, aku lebih suka yang ini. Enak banget, mantep. Tapi kalau kalian lebih suka yang kecut-kecut, silakan pilih yang ini. Balik lagi ke selera masing-masing. Coba yang terakhir. Kayak ini. Terakhir nih foodies, ada nasi siram dengan topping seafood dan daging. Wuhu! Kalau dilihat dari tekstur siramannya sih, kuah kentalnya mirip banget sama olahan Ifumi ya. Kuahnya kental menggunakan tepung maizena. Nasinya ini dibikin gak terlalu gurih foodies. Agak lebih hambar bawaan dari nasinya aja, nggak ditambah lagi kayak garam-garaman gitu. Karena memang si kuahnya ini udah gurih banget. Sengaja dibikin kayak gitu untuk saling mengisi foodies. Kalau dicampur sama kuahnya, nah rasanya jadi pas. Jadi makannya emang harus bareng sama kuahnya gini. Definisi cara menyantap nasi dengan sensasi yang berbeda. Kalau nasi pakai kuah kan udah biasa, encer kayak sop ya atau soto gitu. Kalau ini kuahnya kental banget foodies. Foodies kalau mau nyobain, kalau penasaran ke Cawang aja, tepatnya ada di Cawang Baru. Itu ada yang namanya kue tiaw sapi Pontianak Yede gitu. Nggak usah jauh-jauh ke Pontianak, cukup di Jakarta Timur aja. Makan receh, menu receh tapi rasanya nggak receh banget.